Nah, begitu juga halnya dengan malam ini. Kita sudah belajar begitu banyak ilmu yang tadi juga sudah dibagikan oleh Pak James. Dan bagaimana kita bisa bukan hanya belajar tapi juga take action. Nah, ada satu keraguan. Biasanya keraguan untuk take action adalah takut keluar dari zona nyaman, takut beresiko. Bagaimana sih caranya kita bisa mengatasi semua itu? Pak Deddy Susanto akan menjelaskan. Jadi bahwa takut itu wajar. Jangan ada persepsi yang salah, aku ingin membuang rasa takut. Karena takut kalau dibuang malah bahaya. Ya, ketika di depan ada lubang, nggak ada rasa takut, ya gimana kan bahaya ya. Bahasa yang benar adalah mengendalikan rasa takut. Orang yang sudah sukses, pengusaha besar, katakanlah, yang pengambilan resikonya tinggi, bukan berarti sudah nggak ada rasa takut. Dia mengelola rasa takut itu. Dan lagi pula, waktu dia lagi takut-takutnya, dia cerdas. Dia cari orang yang sedang nggak takut untuk bantu dia. Nah, kita ingin lebih mengenal profil kejiwaan kita. Kita tuh pengambil risiko yang seperti apa ya? Saya akan tunjukkan dulu. Kita mau mempelajari tipe-tipe dari profil kejiwaan kita mengenai pengambilan risiko ya. Nah, dari yang nanti rendah, medium hingga tinggi. Kalau kita lihat ini ilustrasinya ya, dia ini berusaha melompat dari yang satu ke tebing yang lainnya. Kalau kita lihat nggak terlalu jauh ya. Nah, ini menggambarkan orang yang mengambil risikonya rendah. Ah, gampang kok, kayaknya sih gampang, udahlah, nggak perlu nyalin terlalu tinggi gitu ya. Nah, berikutnya, ini sudah agak jauh, tapi mungkin masih kita kategorikan sebagai pengambil risiko yang rendah, yang ringan gitu ya. Nah, ketika di gambar ini sudah makin jauh. Ini sudah pengambilan risiko yang sudah medium, dia sudah lumayan berani. Ya, saya jelaskan sampai selesai dulu, nanti saya berikan contoh. Nah ini, pakai tali, ini kan risikonya sangat tinggi. Saya katakan di awal, bahwa orang yang sangat berani mengambil risiko bukan berarti orang yang nggak punya rasa takut. Dia ini masih takut loh, tuh keringetan kan? Masih takut dia sebenarnya. Hanya saja dia memilih, dia memutuskan untuk harus coba. Kok nggak coba nggak tahu gitu kan ya? Supaya gampang begini, Anda rencananya mau berbisnis bermitra dengan seorang teman, oke? Anda berencana meeting di sebuah rumah makan. Ketika jalan bersama dalam kendaraan, di situ aja ya, kayaknya enak gitu. Ini kan Anda dalam hati berkata bahwa ini kan meeting pertama, saya ingin punya image yang bagus, saya yang traktir deh gitu loh. Ketika menu datang, Anda dengan pede mengatakan, yuk pilih aja, pesan aja Bu. Yang penting Anda senang gitu. Oh gitu ya, terima kasih. Ketika dia buka menunya, Anda juga buka menunya, Anda mulai agak stres. Pecel arwana, sup paus gitu. Mahal-mahal ini, mau lanjut nggak ya? Nah, coba Anda renungkan, kalau Anda berada pada posisi itu, Anda akan lanjut atau tidak? Kalau Anda merasa bahwa, jangan deh, ini kan belum apa-apa, sudah keluar banyak uang, nanti gimana kalau nggak jadi kan rugi, gitu loh. Kalau Anda tidak berani, berarti Anda yang pertama ya. Ya. Tapi kalau Anda merasa bahwa, nggak apa-apalah sesekali, cuman milihnya kira-kira aja, pesen air putih aja, gitu. Anda ngomong sama dia, Bu, kata orang di sini air putihnya enak loh Bu. Biasanya kan gini kan, kepiting di sini enak kan gitu ya. Nah, tapi ini beda. Katanya air putih di sini enak Bu, kita patut coba. Gitu. Itu versi yang tidak lari dari kenyataan, tapi berusaha meminimalisir resikonya, gitu ya. Tapi yang benar-benar resiko tinggi, nekat dengan iman, dengan keyakinan. Semoga besok ada penggantinya gitu loh. Akhirnya ibunya nanya, kok Bapak nggak makan? Saya lagi diet nih gitu. Soalnya untuk jaga kesehatan. Yakin? Nggak lapar? Enggak, saya lagi kenyang, nanti ini saya akan makan setelah pulang gitu. Jadi Anda di tipe yang mana ya? Tanpa perlu merubah diri, orang yang profil pengambilan risikonya rendah tidak perlu memaksa diri untuk mengubah harus jadi tinggi pengambilan risikonya. Kalau Anda mau membuka bisnis, Anda tahu bahwa saya itu nggak berani ngambil risiko yang terlalu tinggi. Gampang, bermitralah dengan orang yang pengambilan resikonya tinggi. Anda jadi owner aja gitu loh. Tapi yang eksekutifnya, yang bikin planning yang berkaitan dengan pengambilan resiko tinggi, biar dia yang lakukan. Biasanya yang nggak berani ambil resiko tinggi, dia harus bermitra dengan yang pengambilan resikonya tinggi, tanpa perlu mengubah diri. Tapi hati-hati ya, Anda yang terlalu suka ngambil resiko, selalu mengorbankan banyak hal untuk melihat kemungkinan yang ada, itu sih nggak salah. Tapi Anda perlu penyeimbang. Entah Anda punya pasangan yang agak slow, atau Anda punya manajer yang agak slow, yang mulai bisa lebih
menganalisa keadaan yang ada, atau teman yang biasanya Anda minta nasihatnya ya, gitu ya. Inilah saatnya. Saya yakin Anda dan saya bisa, because I am possible. Terima kasih Pak Denny. Ya, jadi seperti Anda sudah dengar, resiko itu selalu ada. Bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita hadapi. Tapi ingat, kita juga harus mengenali diri kita sendiri, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, karena saya percaya bahwa resiko itu sebenarnya relatif loh. Nah, untuk bisa menjelaskan itu, saya butuh siapa dari Anda yang hadir di studio ini mau berpartisipasi dengan saya naik ke atas panggung? Oke, silahkan. Ya, oke. Namanya siapa? Reza. Namanya Reza ya. Reza, saya ingin memberikan sebuah bola untuk kamu. Oke, bisa dipegang bolanya. Oke, sekarang saya mau tanya. Reza, bola yang kamu pegang itu besar atau kecil? Besar. Besar. Yakin? Yakin? Besar atau kecil? Besar. Yakin? Yakin banget. Yakin banget. Oke, tunggu bentar ya. Sekarang pertanyaan yang sama. Bola yang kamu pegang, besar atau kecil? Kecil. Kok berubah pikiran? Tadi katanya besar, kenapa sekarang jadi kecil? Iya, pembandingnya lebih besar. Perbandingan. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa sama seperti bola tenis tadi. Kenapa yang awalnya bola tenisnya sama persis, tapi kenapa yang awalnya bilang besar, abis itu bilang kecil? Karena relatif, tergantung bagaimana Anda bisa membandingkan dengan situasi, dengan keadaan. Nah, begitu juga dengan resiko. Untuk beberapa orang yang bilang, aduh, bikin bisnis itu resikonya besar. Nah, tapi untuk Anda yang sudah pernah memulai bisnis dan sudah mempelajari dan tahu dan sukses berkali-kali, memulai suatu bisnis yang baru lagi, itu bukanlah sebuah resiko yang besar. Tapi tentu saja kalau Anda belum mengerti apa-apa, tidak pernah mempelajari, tidak pernah mencoba, itu adalah resiko yang besar. Begitu juga terhadap investasi, begitu juga dalam hidup. Ya, oke. Nah, Reza. Yes. Karena hari ini tema kita adalah inilah saatnya, membuat perencanaan untuk masa depan. Saya mau tanya, kamu termasuk tipe orang yang suka buat perencanaan nggak sih dalam hidup? Suka. Suka? Iya. Oke. Contohnya saya sudah menikah. Sudah menikah? Oh Iya. ternyata ya, nggak jomblo lagi ya? Nggak. Oke. Jadi saya membuat rencana itu sebelum menikah. Aha. Setelah itu saya rencana setelah menikah setahun kemudian saya punya anak. Oh sudah punya anak? Iya. Umur berapa anak ya? 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 Iya. bulan. Dan setelah itu saya berencana mempunyai rumah 1 tahun kemudian. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya rumah. Wow luar biasa. Ya semua itu karena perencanaan. Iya betul. Dan sekarang semua sudah enak, sudah mapan, sudah punya rumah, masih punya rencana lagi? Masih rencana ke depan. Apa rencana ke depannya? Rencana ke depan itu saya rencananya ingin membeli kendaraan pribadi. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Reza ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau Reza saja bisa membuat perencanaan, Mary Rena saja bisa, Anda semua pun termasuk yang di rumah pasti bisa. Bersama kita bisa? I am possible. Terima kasih Reza. Ya, semakin menarik pembahasan kita malam ini dan sebelum jeda, inilah saatnya saya membacakan sebuah tes menarik untuk Anda semua. Yang ada di rumah Anda juga bisa ikut berpartisipasi. Pertanyaannya adalah, di suatu hari yang cerah, Anda sedang berjalan kaki ke suatu daerah yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Dan Anda terkagum-kagum melihat sebuah rumah di seberangnya. Tapi begitu Anda lihat, ternyata pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, tanpa ada satu orang pun di sana. Apa yang ada di pikiran Anda? Apakah A, wah jangan-jangan rumah itu dirampok? Atau B, wah pemiliknya pasti lupa mengunci pintu? Atau C, paling-paling pemilik rumahnya ada di dalam, mungkin sedang menyapu sekitar pintu masuk. Nah, tentukan pilihan Anda sekarang juga, nanti kita akan bahas. Dan Anda pun juga bisa berpartisipasi dan melihat pertanyaan tadi di Twitter account kami @possiblemetrotv. Jangan kemana-mana, saya akan kembali bersama kita bisa I am possible.